mendapatkan kekerasan baik fisik maupun dalam cara digital. Nah, kemudian kalau saya mengutip dari riset yang dilakukan teman-teman BP Litbang PPMI Nasional, itu menunjukkan bahwa terdapat beragam bentuk represi, seperti intimidasi, pemukulan, ancaman DO, kriminalisasi, penculikan, ancaman pembunuhan dana, penyensoran berita, pembubaran aksi, pembukaan organisasi, yang paling parah juga ada kekerasan seksual, serta ancaman pembunuhan. Tak hanya itu, ada juga penyebaran hoax, pencabutan tulisan, ancaman perusakan sekretariat atau kantor teman-teman dalam bekerja, pemecatan anggota, peleburan organisasi, dan juga perundungan yang disebut dengan bullying. Nah, teman-teman, bukankah seharusnya kampus mengkaji kritik dari pers mahasiswa terlebih dahulu dengan instrumen hukum yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi? Karena kan kita sebagai akademisi selalu diajarkan untuk riset data terlebih dahulu sebelum mengklaim ini salah atau benar. Seperti kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang kebebasan akademik. Selain itu, pastinya di kampus kita juga berlaku seperti Sabta Kampus, pedoman kemahasiswaan, ataupun kode etik mahasiswa. Nah, ketika hak untuk menyampaikan pendapat bagi pers mahasiswa tidak diakui dan tindakan kampus tidak mencerminkan kebebasan akademik, maka yang terjadi ya represi hingga hari ini gitu. Tentu perlu ada perbaikan sistem pendidikan di dalam kampus untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu. Nah, berdasarkan kasus-kasus yang sudah dialami oleh teman-teman pers mahasiswa ini, kemudian bagaimana gitu masa depan kebebasan akademik di pers mahasiswa? Langsung saja, kita di sini sudah kehadiran pembicara kita. Yang pertama ada Pak Sasmito Madrim dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia atau AJI, kemudian ada Bu Ninik Rahayu dari Dewan Pers, ada Prof. Nizam dari Dirjen Dikti, ada Mbak Dia Al-Uyun dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, dan juga Mas Adil Al-Hasan dari PPMI Nasional. Yang pertama, kita mengarah terlebih dahulu sesuai permintaan tadi kepada Bu Ninik Rahayu dari Dewan Pers. Bagaimana tanggapan dari Ibu Ninik mengenai kasus-kasus represi yang dialami oleh teman-teman pers mahasiswa? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita doakan selalu sehat walafiat. Ada Mas Sasmito, ya, lalu yang mewakili Pak Dirjen Dikti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kawan-kawan pers mahasiswa yang tergabung dalam LPM. Terima kasih banyak atas nama Dewan Pers. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih sudah dilibatkan ya untuk membahas soal ini, satu materi yang sangat penting. Beberapa waktu yang lalu kawan-kawan pernah mendengar saya pada saat pertemuan di Jakarta, begitu ya, yang saya juga memberikan komentar bahwa pers mahasiswa itu bagian penting yang sampai hari ini memang belum mendapatkan porsi ya perlindungan baik dari institusi Dewan Pers karena keterbatasan undang-undang maupun dari sisi dari sisi kebijakan yang ada di kampus gitu ya. Sementara berbagai bentuk kekerasan itu terjadi pada kawan-kawan pers media. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan beberapa catatan mungkin yang bisa kita bahan diskusi begitu ya.
meskipun saya mohon maaf, mungkin nanti kita cari waktu yang lain yang saya bisa punya waktu yang lebih banyak. Kebetulan siang hari ini saya juga baru bisa bergabung, ada konsinyir untuk membahas SOP pendataan lembaga pers, dan saya penting hadir diskusi di situ juga gitu. Jadi saya minta tolong nanti Mas Asmito dan kawan-kawan untuk membantu mendiskusikan ini, dan nanti kita ketemu dalam bentuk tim kecil gitu ya untuk menindaklanjuti. Saya sudah membaca presentasi yang dikirim oleh Mas Adil. Ada 3 harapan penting ya di situ. Dewan Pers membuat pernyataan terbuka atau political statement tentang pers mahasiswa, melakukan MOU dan melakukan revisi Undang-Undang Pers. Nah, kawan-kawan sekalian yang saya hormati, yang saya sayangi gitu ya, kalau kita perhatikan di Undang-Undang Nomor 40 ya tentang pers begitu. Di Undang-Undang Nomor 40 itu jelas sekali mengatur tentang apa fungsi dan peran daripada pers ya, dan salah satu yang terpenting adalah bahwa pers itu menjadi pilar dari demokrasi ya. Dan oleh karenanya kenapa peran pers menjadi sangat penting, karena memang pers sebagai sebuah pilar demokrasi memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah mengungkapkan fakta-fakta, mencari kebenaran begitu ya, dan juga memberikan informasi serta pendidikan kepada publik. Nah, saya kira 3 peran itu peran yang sangat mulia, apalagi kalau dilakukan oleh para mahasiswa begitu ya. Ini kan sesuatu yang sangat mulia yang memang dalam konteks Tridharma perguruan tinggi memang ada ya kegiatan pengabdian pada masyarakat ya, selain tugas-tugas keilmuan. Nah, saya kira ini relevan sekali ketika kawan-kawan memilih menjadi pers jurnalis ya, pers mahasiswa begitu ya, yang bukan hanya mengungkap kebenaran tapi juga mengungkap fakta-fakta begitu ya, dan juga memberikan pendidikan kepada publik tentang berbagai konteks. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu sebetulnya bagaimana peran Dewan Pers ya, sesuai dengan undang-undang. Dewan Pers itu melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, melakukan kajian pengembangan, memberikan pertimbangan upaya penyelesaian terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan begitu ya, mengembangkan komunikasi dan lainnya. Nah, pada 3 poin yang saya beri bold di antara fungsi Dewan Pers, saya kira ini relevan dengan ketika kita mendiskusikan soal pers mahasiswa itu. Jadi karena pers mahasiswa itu melakukan upaya memperjuangkan kemerdekaan pers, melakukan kajian dan pengembangan, dan juga mengalami berbagai bentuk kekerasan begitu ya, maka di sini sebetulnya ada fungsi dan peran pers yang bisa memberikan dukungan. Nah, tetapi persoalannya adalah selama ini kan belum bisa gitu ya, karena keterbatasan aturan hukum ya, karena perlindungan terhadap wartawan oleh Dewan Pers sesuai dengan undang-undang itu harus ada rekognisi. Siapa mereka? Adalah mereka yang bersertifikasi wartawan. Yang kedua adalah perusahaan yang dilindungi adalah perusahaan yang juga sudah masuk dalam kategori pendataan Dewan Pers. Lalu mediasi dalam hal ini kalau ada pengaduan dari masyarakat itu dilakukan oleh Dewan Pers, termasuk menyelesaikan sengketa-sengketa pers yang menggunakan undang-undang pers ya. Lalu MOU Dewan Pers dengan kepolisian. Mohon di-mute dulu. Mungkin dari kaki ya, padahal itu 2 kali kaki ya, sebelum gue filter bukan efek nanti.
Oke, Nah, mohon bisa maaf. ya. Tadi Peserta yang tidak berkepentingan itu, bisa itu dia. dimatikan mikrofonnya. Sudah jadi nak kagak. Iya. Udah sih, Mbak. Oke. Lalu MOU yang kita lakukan ini juga sebagai upaya kita di dalam rangka memastikan bahwa sengketa pers itu bukan sengketa tindak pidana begitu ya. Dan ini yang terus-menerus kita lakukan. Terakhir komunikasi kita Dewan Pers dengan Bapak Kapolri 3 minggu yang lalu juga menyampaikan bahwa sengketa pers adalah sengketa mediasi, bukan sengketa tindak kriminal. Oleh karena itu perlu juga membangun kesepahaman dengan aparat penegak hukum agar ke depan sengketa pers, kalau diketahui itu sengketa pers, lalu para penyidik itu menolak begitu ya dan meneruskan kepada Dewan Pers sebagai institusi yang memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pers. Lalu perlindungan lain yang diberikan oleh Dewan Pers tentunya adalah pendampingan ya. Apakah itu ahli, amicus curiae, dan lainnya dalam proses perkara yang sedang bersidang di peradilan. Nah, saudara-saudara, rasanya panitia bisa loh mute all gitu ya, supaya tidak mengganggu ya. Nah, oleh karenanya, maka inilah bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada wartawan sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Pers. Tentu saya bisa memahami kenapa tadi salah satu yang diminta dalam diskusi ini adalah ada statement ya tentang dari Dewan Pers tentang pers mahasiswa, pengakuan terhadap keberadaan pers mahasiswa gitu ya, lalu ada MOU dan ada bentuk pengakuan kan tidak cukup hanya legal statement ya, tapi ada rekognisi yang dibuat secara lebih sistemik dalam sebuah peraturan Dewan Pers begitu ya. Nah, lalu kalau kita bandingkan dan kita persamakan antara perusahaan pers dengan pers mahasiswa itu seperti apa? Ini mungkin bisa menjadi bahan diskusi nanti oleh kawan-kawan. Persamaannya adalah sama-sama menjalankan peran mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Ya, sama-sama mendapatkan ancaman kekerasan dan berbagai bentuk kekerasan, baik itu fisik, non-fisik, intimidasi ya, seperti yang saya baca di PPT ini, termasuk potensi kriminalisasi melalui Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan lain-lain yang dialami oleh kawan-kawan jurnalis, juga dialami oleh teman-teman pers mahasiswa. Perbedaannya adalah perlindungan perusahaan pers dan wartawan itu didasarkan pada Undang-Undang Pers. Perusahaan pers harus menyesuaikan dengan 4 dokumen dalam Piagam Palembang, yaitu Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Kompetensi Wartawan, dan SOP Perlindungan Wartawan. Oleh karenanya, personil baik itu redaksi wartawan sebagai profesi, itu sama-sama dilindungi karena telah memenuhi 4 hal tadi. Sedangkan lembaga pers mahasiswa, personil mahasiswa, bukan wartawan. Dia statusnya adalah mahasiswa, dia bukan wartawan, bukan perusahaan pers, dan tidak mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Pers. Jadi kalau kita lihat persamaan dan perbedaan ini, maka disinilah letak celah yang perlu kita pikirkan, gitu. Bagaimana orang yang menjalankan fungsi yang sama, tetapi mendapatkan perlakuan perbedaan perlindungan, kan di situ konteksnya. Sama-sama dapat ancaman, sama-sama dapat ancaman kekerasan, tapi yang satu dilindungi, yang satu tidak. Kenapa? Karena yang satu wartawan yang sudah yang harus memenuhi 4 hal ini gitu ya, sesuai dengan Piagam Palembang, sementara yang pers mahasiswa, dia mahasiswa dan dia tidak di dalam lindungan Undang-Undang Pers, kan begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan hak konstitusional yang diatur di dalam pasal 27 ayat 1.
bahwa setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama, baik di dalam hukum maupun pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi dan pemerintahan itu dengan sebaik-baiknya tanpa kecuali. Yang kedua, pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan melalui undang-undang. Pasal 28D, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28E, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta pasal 28 huruf G ayat 3, bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Nah, kalau kita perhatikan dari 5 ketentuan undang-undang ini, maka yang seharusnya memperoleh perlindungan hak konstitusional warga negara itu sama. Apakah dia perusahaan pers maupun pers mahasiswa. Ya, kalau dilihat dari hak konstitusional. Tetapi turunan undang-undangnya tidak bunyi seperti itu. Nah, celah inilah yang harus didiskusikan, yang harus dibebaskan. Saudara-saudara sekalian, apa sih jaminan bebas dari penyiksaan? Kita sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan, ya, CAP gitu ya, yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98. Konvensi menentang penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Yang jelas di dalam pasal satunya mengatakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan itu tidak boleh dilakukan, ya, apalagi dengan menghukum suatu perbuatan yang diduga dilakukan oleh orang tersebut. Mengancam, memaksa, dan lain sebagainya, itu tidak boleh dilakukan, termasuk berbagai bentuk diskriminasi. Apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik, maka itu bagian dari penyiksaan yang ditentang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98 ini. Nah, saudara-saudara sekalian, tolong nanti didiskusikan. Ini skema yang nanti sebetulnya Komisi Hukum sudah mengagendakan karena ini bagian dari Komisi Hukum ya. Tapi karena saya juga Wakil Ketua Komisi Hukum, sudah saya masukkan menjadi salah satu agenda yang perlu dilakukan pembahasan supaya nanti menjadi dokumen pedoman ya tentang positioning pers mahasiswa ini. Yang pertama, status pers mahasiswa adalah melekat pada mahasiswa. Artinya setelah dia lulus, dia tidak bisa menyebut dirinya sebagai pers mahasiswa. Itu satu yang catatan penting yang sangat perlu ditegaskan ya, bahwa dia mahasiswa S2 ya tetap mahasiswa ya, mahasiswa S3 ya tetap mahasiswa gitu. Tapi status yang direkognisi sebagai pers mahasiswa adalah ketika seseorang berkedudukan sebagai mahasiswa. Nah, karena kedudukannya sebagai mahasiswa, maka tanggung jawab ini ada di perguruan tinggi untuk menciptakan skema perlindungan pada mahasiswa, tidak terkecuali pers mahasiswa. Jadi sama sebetulnya kedudukannya ketika mahasiswa Fakultas Hukum berprofesi sebagai advokat, maka dia advokat mahasiswa. Maka perlindungan yang diberikan kepada advokat mahasiswa adalah oleh fakultas dan universitas yang menaungi mahasiswa itu yang berprofesi sebagai advokat. Dia tidak bisa menjalankan profesinya tanpa di coach ya, tanpa dinaungi ya oleh dosen pembimbingnya begitu ya. Nah, oleh karena itu pembinaan pers mahasiswa dalam proses pendampingan oleh dosen perguruan tinggi atau konstituen lembaga pers itu menjadi salah satu pilihan. Selain mendapatkan perlindungan dari perguruan tinggi, dia juga bisa memperoleh perlindungan dari konstituen lembaga pers yang ber-MOU lah ya dengan perguruan tinggi dimaksud. Karena bisa jadi pers mahasiswa itu bukan hanya pada perguruan tinggi yang punya fakultas komunikasi misalnya,
kan banyak ya, yang nggak punya fakultas komunikasi tapi punya pers mahasiswa, itu kan sangat banyak ya LPM ini. Maka dia bisa saja menginduk pada konstituen lembaga pers mana yang diafiliasi gitu ya. Maka yang memberikan perlindungan, yang memberikan coach pendidikan, yang mengawal, yang mengajak, yang mengarahkan itu adalah lembaga ini gitu. Jadi ada dua pilihan, pembinaannya oleh perguruan tinggi atau bisa dua-duanya ya dengan konstituen lembaga pers. Yang ketiga, yang keempat, pengakuan atau rekognisi pada pers mahasiswa oleh Dewan Pers itu dapat dilakukan dengan membuat skema kerjasama antara Kemendikbud dengan Dewan Pers. Jadi ini tadi sudah disampaikan juga oleh Mas harapannya oleh Mas Mas Adil ya. Dan saya selaku Wakil Ketua Komisi Hukum kemarin juga sudah menyampaikan nanti kalau kita melakukan pembahasan skema ini yang akan kita usulkan ya, ada kerjasama antara Kemendikbud dengan Dewan Pers sama ya dengan kerjasama antara Peradi begitu ya dengan kampus begitu ya, dan juga dengan lembaga-lembaga penegak hukum ya, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, sehingga kalau ada mahasiswa yang berstatus advokat mahasiswa, maka bisa diterima ketika melakukan pendampingan proses penyelidikan atau melakukan pendampingan di pengadilan karena dia punya label ya. Dan itu karena ada MOU antara kampus atau Kemendikbud ya dengan berbagai lembaga atau institusi yang melakukan penegakan hukum. Jadi dalam tawaran skema yang kita sampaikan adalah rekognisi pada pers mahasiswa oleh Dewan Pers dapat dilakukan dengan skema kerjasama antara Kemendikbud dengan Dewan Pers. Misalnya menerbitkan kartu pers mahasiswa yang hanya berlaku dalam statusnya sebagai mahasiswa, diterbitkan oleh Dewan Pers atau oleh konstituen, lalu ini analoginya seperti pengacara praktek mahasiswa. Saya kira itu tawaran yang tentu perlu dilakukan pendalaman dan Dewan Pers memfasilitasi ya akan menyusun skema ini gitu ya sampai menjadi draft arah kebijakan yang nanti tentu perlu ditindaklanjuti berkomunikasi dengan Pak Menteri, Mas Menteri begitu ya, dan juga melibatkan para konstituen untuk merumuskan ya, karena saya yakin para konstituen itu juga memiliki kepentingan yang sama ya. Kepentingan yang samanya apa di sini? Di sini kepentingannya menjalankan peran mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, sama-sama mendapatkan ancaman kekerasan dan sama-sama berpotensi dikriminalisasi melalui berbagai undang-undang. Selamat berdiskusi dan saya lagi-lagi mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai akhir karena saya harus juga memimpin acara di sebelah yang saya sudah terlambat di sini gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf, mudah-mudahan diskusinya berkembang dan nanti ada rumusan yang bisa kita pelajari bersama ya. Saya senang ini banyak yang hadir dan mudah-mudahan nanti kemudian nanti kita bisa mendiskusikan lagi di forum yang lebih terbatas dan karena ini juga sudah disiapkan oleh Komisi Hukum ya untuk mendetailkan menjadi sebuah arah kebijakan baru. Terima kasih banyak teman-teman semua. Saya langsung pamit boleh ya? Atau ada satu pertanyaan boleh deh? Tuh, Mas Asmito mohon maaf ya. Mas Asmito mohon maaf. Terima kasih Mbak Nini. Terima kasih Bu Nini. Sehat-sehat Mbak Nini. Ya, Bu Nini. Ada sesi diskusi sebentar boleh ya Bu? Barangkali dari peserta ada yang tanyakan. Satu aja boleh nggak ya? Saya soalnya harus masuk ke dalam ya. Satu aja boleh deh. Ya, satu boleh deh. Nggak fair juga ya. Habis paparan nggak oleh tanya. Silakan satu aja boleh. Oke, silakan bisa raise hand mungkin. Saya. Tadi dari Mas Pugu Indrawan sudah mengatakan akan bertanya kepada Bu Nini.
Mas Pugu Indrawan sudah ada? Oke, silakan Mas Pugu. Selamat siang, Bu Nini. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Salam Mbak Dia dan Mas Asmito dari AJI. Sekedar urun rembuk, Ibu Nini, saya membaca beberapa klausul di Undang-Undang Pers yang mungkin dan juga di peraturan turunannya yang mungkin bisa menjadi cantolan untuk katakanlah bisa memasukkan pers mahasiswa ini ke dalam lingkup itu. Yang pertama mungkin kalau kita bicara undang-undang pers, kita bisa masukkan dia di peran serta masyarakat, meskipun nanti kita lebih mendiskusikan detailnya seperti apa. Yang kedua, menarik karena kalau kita bicara soal perusahaan pers, kebanyakan pers mahasiswa ini kan badan hukumnya di bawah universitas, di bawah yayasan gitu kalau swasta. Artinya kalau kita bicara badan hukum, sebenarnya teman-teman mahasiswa sudah punya cantolan yang cukup kuat gitu untuk merepresentasikan hal ini. Jadi kalau melihat presentasi Bu Nini tadi sangat menarik karena sudah punya formula-formula yang menarik bagi teman-teman mahasiswa untuk kemudian bisa memasukkan persma ke dalam katakanlah konteks ini. Jadi harus diakui bahwa dibandingkan dengan wartawan-wartawan lainnya begitu, memang persma ini lebih berat sebenarnya, karena kalau wartawan profesional yang di bawah undang-undang pers gitu, dia clear dia di bawah Dewan Pers, tetapi kalau mahasiswa ini kalau ada apa-apa dia kebingungan gitu, dia harus mengarah kemana gitu. Jadi kadang-kadang musuhnya justru di dalam sendiri gitu, di dalam. Jadi kasihan kalau kemudian secara sosiologis tidak punya pelindungan hukum yang kuat. Jadi mungkin 2 poin penting itu Bu Nini yang mungkin bisa kita diskusikan suatu saat gitu ya. Cantolan-cantolan hukumnya. Yang pertama di pasal 17 itu peran serta masyarakat bisa masuk ke situ. Kemudian kalau tidak salah ada surat keputusan Dewan Pers yang 2019 gitu terkait dengan apa yang disebut dengan perusahaan pers gitu ya. Kalau saya tidak lupa di pasal 15 gitu. Jadi yang dimaksud dengan perusahaan pers itu apa gitu kan? Yang berbadan hukum. Kalau memang kualifikasinya badan hukum, saya pikir teman-teman mahasiswa ini di bawah universitas, kalau swasta yayasan gitu, dan itu juga badan hukum. Jadi mungkin agak lebih mudah menjadikan cantolan ini ke dalam pasal-pasal itu. Mungkin begitu Mbak Inayah, ya. Mas Adil, matur nuwun. Oke. Saya langsung respon ya. Saya terima kasih Mas Pugu Indrawan. Itu pas banget ya menurut saya, cantolannya bisa melalui peran serta masyarakat bisa. Dan saya sepakat bahwa nanti memang perlu dicarikan skema ya, karena di satu sisi teman-teman pers ini kan pers mahasiswa itu kan bisa jadi yang diungkap faktanya itu tentang kampus, bisa jadi gitu ya. Nah maka itulah kenapa tadi saya sampaikan independensi sebagai pers mahasiswa itu harus direkognisi, makanya dia MOU-nya adalah dengan Dewan Pers sebagai lembaga yang memberikan perlindungan meskipun dia berada di bawah perguruan tinggi begitu. Maka MOU-nya nanti coach itu perlindungan itu bisa diberikan oleh perguruan tinggi dan atau konstituen seperti yang tadi saya sampaikan. Itu masih sesuatu yang harus didiskusikan ya. Saya menangkap apa yang disampaikan Mas Pugu ya. Seorang wartawan itu kan salah satunya dia punya independensi. Begitu juga wartawan yang ada di dalam perusahaan, dia juga boleh loh mengkritik perusahaannya gitu kira-kira ya. Nggak harus afiliasi gitu kalau misalnya meskipun ini prakteknya tidak mudah. Jadi ini saya kira terima kasih tambahan pertimbangan hukumnya nanti ini menjadi bagian yang kita diskusikan. Saya sekali lagi mohon maaf tidak bisa menambah waktu lagi. Mudah-mudahan doa saya selalu sehat dan semangat. Ada Mas Asmito di sini yang akan membantu melakukan pengawalan. Salam sehat, salam sayang untuk semua mahasiswa saya, anak-anak saya semua ini. Makasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum. Makasih banyak ya. Ya, terima kasih Mbak Nini. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Mbak. Baik, terima kasih Bu Nini. Teman-teman langsung saja kita mengarah kepada pembicara kedua ini, penjelasan tentang kondisi objektif sih kekerasan pers mahasiswa yang
dirasakan oleh teman-teman Persma di seluruh Indonesia, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Mas Adil Al-Hasan dari BP Advokasi PPMI Nasional. Halo Mas Adil, sudah siap ya? Ya, oke. Ya, Ina ya. Oke, thank you. Oke. Silakan. Oh ya, teman-teman, aku izin share screen ya. Udah kelihatan belum ya? Masih loading, Kak? Oke. Nah, sudah kelihatan. Udah ya. Ini teman-teman semuanya, selamat sore. Terima kasih buat tadi Mbak Nini yang udah bergabung di forum, kemudian Mas Sasmito dari AJI Indonesia, kemudian dari Kika dan Mbak Dia yang turut selalu menemani teman-teman pers mahasiswa. Karena di pers mahasiswa kita tahu kondisi pers mahasiswa sekarang dalam keadaan yang penuh dengan tantangan ya. Tantangannya tidak hanya dari kampus atau intimidasi kampus, tapi tantangannya juga dari luar kampus. Karena isu pers mahasiswa tidak melulu soal kampus ya, tapi isu yang struktural di luar kampus atau isu regional di wilayah masing-masing itu juga turut diinformasikan atau diberitakan oleh teman-teman pers mahasiswa. Nah, dari saya kecil aja ya teman-teman ya, untuk ngasih gambaran tentang kondisi pers mahasiswa sekarang, yang saya mengambil judul soal pers mahasiswa rentan dapat kekerasan. Kita masuk ke ini ya, ke jenis-jenis kasus. Jadi pers mahasiswa itu mengalami kekerasan ataupun mengalami intimidasi itu sebelum melakukan liputan. Jadi ada 3 hal ini. Sebelum, kemudian ketika liputan, ataupun setelah liputan. Teman-teman bisa lihat di sebelum liputan itu ada ketakutan, kepatuhan, ketidaktahuan. Ini yang sering dialami oleh teman-teman yang pernah gitu ya, pernah mendapatkan represi, pernah mendapatkan intimidasi dan seterusnya. Dan beberapa bulan yang lalu ketika saya bersama teman-teman AJI Yogyakarta berdiskusi di AJI Jogja, mendengarkan testimoni dari teman-teman pers mahasiswa itu yang khususnya yang mengalami represi ya, itu mereka selalu mengalami ketakutan atau selalu mengalami traumatis ketika mereka kembali menulis berita. Nah, ini banyak sekali dialami itu sehingga potensi-potensi mereka untuk melakukan pengembangan diri terhadap pendalaman jurnalisme itu terhambat gara-gara ada rasa traumatis. Traumatisnya bisa berbentuk macam-macam. Bahkan sebelum menulis pun, kata testimoni kemarin itu, apakah nanti saya dipanggil gitu, apakah nanti saya akan di DO setelah menerbitkan berita ini dan seterusnya. Dan itu terjadi sebelum liputan gitu ya. Dan ketika sudah liputan, pers mahasiswa itu sering juga mendapatkan pelarangan gitu ya, dipersulit, intimidasi, kekerasan fisik. Dan pangkal persoalannya ada di sini. Ketika tidak ada legal standing tidak ada legal standing untuk persma, itu pihak kampus ataupun pihak-pihak yang lain itu merasa menganggap pers mahasiswa itu ya hanya main-main aja gitu, hanya melakukan liputan-liputan biasa, sehingga ada upaya delegitimasi dari profesi pers mahasiswa gitu. Ketika mau liputan ditanya dari mana, dari pers mahasiswa, ya pers mahasiswa kan bukan wartawan gitu-gitulah, sehingga hak pers mahasiswa untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan data-data itu dipersulit karena tidak adanya pengakuan tadi gitu ya. Kemudian setelah liputan itu ada pembekuan, penyensoran, pembedelan, pembubaran, kriminalisasi, yang ini juga dialami oleh teman-teman lintas sekarang gitu. Mengalami banyak hal yang itu sangat sulit gitu ya. Apalagi ketika kita melihat kondisi sekarang gitu ya, banyak undang-undang yang itu mengancam individu ataupun mengancam kebebasan pers, itu juga menjadi kerentanan yang lebih, yang bakal mungkin, tapi semoga nggak dialami oleh teman-teman pers mahasiswa. Kemudian ini jumlah kasus, tapi tahun 2017 sampai 2019 sebenarnya ada data dari 2020 sampai 2021, tapi kita nggak publis dulu karena ada beberapa hal ataupun beberapa data yang mungkin perlu untuk diverifikasi ulang gitu. Tapi soal jenis-jenis kasus, soal pola-pola kekerasan yang dialami persma itu tidak jauh-jauh berbeda. Nah, kita lihat di sini ya, soal jumlah kasus itu ada 58.
ini bisa bertambah karena beberapa kasus yang PPMI apa namanya PPMI dapatkan laporannya itu tidak semua mau untuk diadvokasi. Alasan yang mendasar oleh teman-teman yang tidak mau diadvokasi itu karena ketakutan gitu ya, karena merasa Persma itu nggak diakui, Persma itu nggak punya legal standing gitu. Nah itu yang sering dialami. Dan bentuk-bentuknya ini ya ancaman pembunuhan, teman-teman bisa baca di sini, intimidasi, pemukulan, ancaman DO. Kalau teman-teman lintas sekarang mengancami banyak hal yang kita juga harus bersolidaritas terus gitu ya. Ini soal kasus-kasus, kemudian ini pelakunya ada pejabat di sini adalah rektorat ya, orang-orang di kampus, ada mahasiswa, dosen, ormas, polisi, masyarakat sipil dan macam-macam gitu. Ini beberapa kasus yang didampingi PPMI terakhir ya. Ini pemukulan oleh awak Progres yang beberapa tahun yang lalu ya 2020 itu dipukul gara-gara satu opini gitu ya. Kemudian ini demonstrasi UKT. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Banyak sekali. Dan lagi-lagi ketika kasus pers mahasiswa itu mencuat, hanya satu hal yang hanya menjadi pegangan yaitu solidaritas. Selalu itu gitu ya. Nah, termasuk kasus-kasus yang tadi saya sampaikan di sini, itu tidak semua kasus sekali lagi mau di blow up oleh teman-teman di internal LPM. Karena alasan banyak hal ya, traumatis, ketakutan, dan sebagainya. Termasuk kasus di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu hanya nyaris mengalami kasus seperti di LPM Lintas. Mereka melakukan liputan soal kekerasan seksual, tapi oleh kampus diminta take down. Dan sempat mau diadvokasi oleh PPMI Jogja sama AJI Jogja, tapi dari pihak Dewan Redaksi LPPM Nuansa itu tidak mau, karena alasannya takut, alasannya diancam DO, dan seterusnya. Dan kenapa pola-pola itu terjadi? Nah, beberapa tiga hal ini yang akhirnya dapat saya sampaikan ya, tidak hanya pengakuan gitu ya, secara tegas dari otoritas atau institusi negara untuk eksistensi Persma. Kemudian ada delegitimasi terhadap karya Persma, dan delegitimasi ini yang dilakukan oleh Rektorat IAIN Ambon, persis. Karena mereka menganggap liputan LPM Lintas itu ya itu kan Persma dan seterusnya lah. Dan ini dampaknya nggak bagus gitu ya. Sebaik apapun karya Persma itu selalu dianggap ya pers mahasiswa aja gitu, bukan wartawan sesungguhnya. Dan akibat lain adalah rektorat selalu asal main panggil, asal main sikat, asal main pukul, asal main ini, sehingga tidak ada persengketaan yang sebagaimana diatur dalam undang-undang pers gitu ya. Ada hak jawab, ada hak yang lain-lain yang itu tidak pernah digunakan. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan ya, ada upaya normalisasi dari teman-teman pers mahasiswa sendiri. Karena mereka menganggap ya pers mahasiswa itu ya kurang nggak diakui gitu-gitulah, sehingga paradigma di internal pers mahasiswa itu seolah-olah menormalisasi represi. Ketika represi ya udah kita nggak bisa apa-apa gitu. Nah ini yang akhirnya pers mahasiswa gitu ya mencoba untuk menagih haknya. Jangan ada pikiran bahwa ketika pers mahasiswa itu menagih ke negara ataupun ke Dewan Pers ataupun kemanapun itu sebagai wujud dari ngemis atau ngemis minta-minta. Enggak, kita enggak dalam rangka mengemis, tapi itu hak kita sebagai pers mahasiswa untuk mendapatkan perlindungan. Jadi jangan sampai ada persepsi bahwa ini pers mahasiswa ngemis pengakuan, pers mahasiswa ini enggak, itu sebagai bagian dari hak kayak gitu. Bentar, oke. Udah selesai teman-teman dari aku. Ini yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Mbak Nini ya, soal rekomendasi ada 3 hal yang segera untuk dilakukan. MOU ini tidak hanya ke Kemendikbudristek ya, tapi juga ke Ditjen Pendis, karena pers mahasiswa tidak hanya di bawah Dikti, tapi juga di bawah Ditjen Pendis. Dan saya rasa itu saja, Inayah, dari saya. Saya cukupkan, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Oke,
Makasih Kak Adil atas pemaparannya kondisi yang dialami oleh teman-teman pers mahasiswa. Jadi represi itu bukan hanya dari eksternal, tapi juga dari internal, baik dari pihak rektorat, bahkan teman-teman sesama mahasiswa sendiri, entah itu dari Ormawa, atau mohon maaf, kalangan-kalangan lainnya. Itu faktanya seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih tanggapan dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia terkait dengan kondisi kekerasan yang dihadapi oleh pers mahasiswa gitu. Kemudian gimana sih kebebasan pers yang harusnya kita dapatkan gitu, dan kaitannya dengan pers mahasiswa di kampus ataupun di masyarakat. Gitu. Selanjutnya tanggapan dari Adi juga, rekomendasi atau skema perlindungan hukum terhadap pers mahasiswa itu ke Kemendikbud tadi sama atau tidak dengan yang direkomendasikan dengan dari Dewan Pers. Kepada Pak Sasmito Madrim dari AJI Indonesia, sudah bisa memaparkan pendapatnya. Halo, Pak. Sore. Selamat sore, teman-teman. Selamat sore. Kalau videonya nggak begitu bagus, aku matikan aja ya. Atau aman? Bagus kok, Pak. Bagus, aman. Bisa dilanjut. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke teman-teman PPMI yang sudah mengundang lagi untuk berdiskusi. Masih jelas ya? Terputus-putus, Mas. Kayaknya videonya dimatiin aja deh, Mas. Agak Videonya matikan putus-putus. aja. Oke. Kalau gini aman ya? Aman ya teman-teman? Aman, Mas, aman. Iya. Sorry, aku matikan videonya aja kalau gitu supaya lebih bagus suaranya. Ya, teman-teman, terkait kekerasan terhadap pers mahasiswa ya. Kalau posisi Aji sih, siapapun yang membuat karya jurnalistik, mau itu siswa, mau itu mahasiswa, ataupun masyarakat umum ya, sepanjang dia mematuhi kode etik jurnalistik, melakukan tahap-tahap atau kerja-kerja jurnalistik ya, mulai dari reportase, terus kemudian menulis, verifikasi, sampai kemudian publikasi, yaitu namanya jurnalis gitu ya. Jadi siapapun dia, mau siswa, mau mahasiswa, atau dia masyarakat umum gitu ya, itu bisa dianggap sebagai jurnalis. Nah, karena itu kalau politik organisasi AJI, kita memberi kewenangan ke teman-teman baik mahasiswa ataupun warga gitu ya, yang ingin menjadi anggota AJI, itu sangat terbuka sekali. Jadi mahasiswa ataupun warga itu bisa menjadi anggota AJI sepanjang dia menghasilkan karya jurnalistik. Ya. Nah, kalau di AJI kan ada ketentuan 12 karya jurnalistik dalam 1 tahun. Nah itu seperti itu. Jadi standing point-nya siapapun yang masuk karya jurnalistik itu bisa dianggap sebagai jurnalis gitu ya. Nah problemnya memang kalau kita berkaca di pers mahasiswa ini, perlindungannya memang dianggap kurang gitu ya. Karena ada anggapan jurnalis pers mahasiswa ini masih belajar atau kurang profesional gitu ya. Ada anggapan seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kemudian regulasi persnya memang belum ya, regulasi pers belum cukup melindungi untuk teman-teman pers mahasiswa ataupun jurnalisme warga. Ini regulasinya masih kurang gitu ya. Nah, akhirnya dianggap bukan jurnalis yang profesional. Nah, yang berikutnya di sisi lain memang kalau kita lihat pers mahasiswa memang dari segi produktivitas agak berbeda ya dengan teman-teman pers atau jurnalis yang profesional. Nah, misalkan kalau di AJI kan indikatornya jurnalis itu bisa seseorang bisa dikatakan jurnalis ya misalkan dalam 1 tahun dia memproduksi 12 berita gitu ya. Dalam 1 tahun itu artinya dalam 1 bulan dia memproduksi
satu berita. Nah, saya nggak tahu di teman-teman mahasiswa itu apakah produksi beritanya sudah mencapai 12 berita gitu ya kalau kita memakai indikator AJI, atau masih di bawah itu. Nah, ini mungkin yang perlu kita diskusikan gitu ya. Kalau misalkan memang produktivitasnya sudah mencapai 12 berita dalam 1 tahun, itu artinya kan teman-teman memiliki peluang untuk bergabung ke dalam organisasi profesi gitu ya. Nah, ini mungkin nanti teman-teman juga bisa menjelaskan gitu ya. Nah, dari melihat kondisi itu, ada beberapa hal mungkin yang bisa kita lakukan ya, atau sebutlah rekomendasi gitu ya. Yang pertama memang kalau kita lihat tadi dari segi advokasi, regulasinya memang belum mengakomodir perlindungan terhadap teman-teman jurnalis ya, jurnalis dari pers mahasiswa. Nah, ini saya pikir yang perlu didorong teman-teman mahasiswa supaya minimal dari sisi regulasi itu teman-teman memiliki jaminan keamanan. Nah, tadi ada beberapa opsi, misalkan Mbak Nini menyampaikan bisa melalui MOU Dewan Pers dengan Kementerian Pendidikan, atau tadi Adil menyampaikan misalkan perlunya ada revisi Undang-Undang Pers gitu ya. Nah, opsi yang lain sebenarnya menurut kita teman-teman, yang pertama tentu kalau misalkan teman-teman bergabung menjadi anggota AJI, itu secara tidak langsung teman-teman bisa diakui sebagai jurnalis profesional ya, karena sudah menghasilkan 12 karya jurnalistik. Nah, tapi kalau misalkan tidak bergabung di AJI, nah ini opsi yang lainnya menurutku yang bisa dilakukan adalah memastikan gitu ya, sikap atau kebijakan dari Dewan Pers itu mengakui pers mahasiswa sebagai jurnalis yang profesional gitu. Nah, ini kan ada anggapan gitu ya, kenapa teman-teman belum dianggap sebagai profesional karena masih mahasiswa. Tapi mahasiswa, siswa ataupun warga biasa gitu ya, itu pada akhirnya kan bisa menjadi seorang jurnalis yang profesional gitu ya, karena profesi jurnalis kan profesi yang terbuka, siapapun boleh masuk menjadi jurnalis gitu. Nah, tinggal kemudian indikatornya yang perlu diatur, misalkan tadi seorang mahasiswa atau jurnalisme warga itu bisa menjadi jurnalis profesional sepanjang mereka membuat karya jurnalistik gitu ya, dalam 12 karya dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, mereka juga mematuhi kode etik jurnalistik gitu ya. Itu artinya kode etik yang digunakan oleh teman-teman jurnalis profesional itu juga harus digunakan oleh teman-teman gitu ya. Sama halnya ketika teman-teman masuk ke AJI, itu teman-teman juga harus mematuhi kode etik AJI yang lebih rigid dibandingkan dengan kode etik jurnalistik yang disepakati di Dewan Pers. Lebih berat lah dalam tanda kutip untuk pelaksanaan. Nah, kalau teman-teman bisa meyakinkan gitu ya, kalau pers mahasiswa itu juga bisa menjadi seorang jurnalis yang profesional, dia bisa menghasilkan karya jurnalistik misalkan 12 karya dalam 1 tahun, mau mematuhi kode etik jurnalistik, saya pikir tidak ada alasan gitu ya kemudian Dewan Pers tidak mengakui teman-teman menjadi jurnalis profesional. Ketimbang misalkan ketika kita mendorong Dewan Pers untuk MOU gitu ya, MOU antara Kementerian Pendidikan dengan Dewan Pers gitu. Nah, ini kita menyisakan sedikit persoalan gitu ya, ketika misalkan MOU-nya itu mengatur boleh tidak
pers mahasiswa itu izinnya dicabut atau tidak oleh Kementerian Pendidikan. Nah ini tentu malah merugikan teman-teman ya, karena kan kalau kita menggunakan undang-undang pers itu nggak boleh pemerintah atau dalam hal ini kementerian kemudian memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan pers di tanah air ya, termasuk di teman-teman pers mahasiswa. Jadi opsi kerjasama dengan atau MOU antara Dewan Pers dengan Kementerian Pendidikan itu juga harus dikritisi, jangan sampai kemudian justru mengurangi semangat kebebasan pers yang bisa dimiliki oleh teman-teman pers mahasiswa gitu ya. Nah yang kedua soal revisi undang-undang pers ya, saya pikir ini salah satu undang-undang yang dibuat dengan keterlibatan banyak masyarakat sipil, itu ya undang-undang pers, melibatkan banyak partisipasi sangat kuat. Nah memang belum ideal ya, belum ideal itu kita bisa mencontohkan misalkan di beberapa pasal kalau terjadi kasus kekerasan, ada pasal misalkan di undang-undang pers kekerasan terhadap jurnalis, penghalang-halangan itu dendanya 500 juta rupiah dan pidananya sekitar 2 tahun penjara. Tapi kalau kita pakai KUHP sebenarnya kekerasan itu bisa lebih tinggi, bisa 6 tahun dengan denda yang lebih tinggi juga. Nah ini kan kalau kita hitung-hitungan hukumannya jauh lebih ringan yang ada di undang-undang pers dibandingkan dengan yang di KUHP. Nah ini memang perlu dibahas kembali gitu ya. Tapi kalau melihat situasi nasional hari ini, DPR-nya tidak bisa dipegang, pemerintahnya tidak bisa dipercaya, kurang transparan dalam pembahasan. Rasa-rasanya sih opsi untuk merevisi undang-undang pers itu perlu kita simpan terlebih dahulu lah ya, sambil menunggu kemudian nanti ada perubahan politik di tingkat nasional yang mungkin bisa lebih baik dalam pembuatan regulasi dan undang-undang. Jadi saya pikir mungkin teman-teman yang perlu didorong untuk awalan lebih kepada pengakuan gitu ya, atau regulasi di Dewan Pers yang mensejajarkan posisi pers mahasiswa dengan teman-teman jurnalis profesional yang lainnya. Tentu juga dengan kewajiban teman-teman pers mahasiswa untuk mengikuti kode etik jurnalistik, membuat karya yang sama dengan jurnalis profesional yang lain. Nah, barangkali itu teman-teman sebagai pemantik diskusi. Terima kasih. Oke, menarik sekali Pak Sasmito. Terima kasih atas pemaparannya tadi. Ternyata teman-teman, kita juga sebenarnya bisa sejajar dengan jurnalis profesional kalau bisa memiliki 12 karya jurnalistik dan mematuhi kode etik jurnalistik itu tadi. Nah, selanjutnya gimana sih tanggapan dari Kaukus Indonesia untuk kebebasan akademik terkait kebebasan akademik dan pers mahasiswa gitu. Kemudian pandangannya dari kita sendiri atas fenomena kekerasan yang dialami oleh teman-teman pers mahasiswa, kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Aji dan juga dari Dirjen Dikti, dari Dewan Pers tentang perlindungan yang akan diberikan kepada teman-teman persma itu seperti apa. Langsung saja sudah bergabung dari Kika, Mbak Dia Al-Uyun. Sudah standby? Oke, terima kasih. Silakan Mbak Dia. Oh ya, mohon maaf, ini saya posisi sedang masih di jalan begitu ya. Jadi karena memang ada kegiatan juga hari ini. Oke, terkait dengan tadi beberapa hal yang disampaikan gitu menarik sekali gitu dalam diskusi ini, ada Dewan Pers yang hadir, kemudian ada dari Masas ya, dari Aji gitu ya, kemarin bareng-bareng juga di beberapa grup, kemudian juga ini apakah yang dari Dirjen Dikti juga hadir? Mohon maaf, dari Dirjen Dikti kemarin konfirmasinya
karena dari Prof. Nizamnya masih di NTT ada urusan, tidak bisa hadir, tapi katanya akan mengirimkan video, tapi sampai sekarang belum, Bu. Dan info terbaru akan diwakilkan oleh direktur, tapi juga belum ada konfirmasi lagi. Jadi sejauh ini belum ada. Mohon maaf sekali. Iya, enggak apa-apa ya. Karena sebenarnya memang untuk isu-isu yang seperti ini begitu ya, sangat apa istilahnya memang jarang sekali gitu. Makanya kalau seandainya memang benar-benar hadir itu sangat-sangat luar biasa gitu ya. Karena pada kenyataannya di beberapa forum diskusi yang lain gitu, terus terang saja gitu ya, ketika membicarakan tentang pers mahasiswa yang mengalami tindak kekerasan, jarang sekali beliau hadir gitu ya. Oke, jadi terkait dengan ke Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik gitu ya, kita memang memiliki apa ya, kita supporting langsung ya, misalnya untuk kasus-kasus yang dialami oleh jurnalis gitu ya. Tapi kalau jurnalis secara umum atau jurnalis secara profesional, biasanya kita melakukan itu dukungan itu di luar begitu ya, secara individual. Tapi kalau untuk kelembagaan biasanya kita fokusnya memang pada pers mahasiswa gitu, karena pers mahasiswa ini adalah bagian dari perwujudan dari kebebasan akademik begitu. Jadi pers mahasiswa ini punya fungsi yang cukup utama di dalam kampus gitu ya, untuk menjaga bahwa kampus itu bisa berjalan sesuai dengan marwah keilmuan gitu ya. Jadi memang kedudukan dari pers mahasiswa ini menjadi hal yang utama begitu ya di dalam kampus begitu. Dan justru sebenarnya otoritas-otoritas ini mestinya bersyukur ya, dengan adanya pers mahasiswa ini akan memudahkan proses-proses yang selama ini berjalan gitu ya. Sebut saja misalnya investigasi atau proses-proses apa istilahnya untuk menyaring aspirasi begitu ya dari warga kampus. Ini kan sebenarnya lebih mudah ketika kemudian mereka menjalin kerjasama yang baik dengan pers mahasiswa gitu ya. Tapi justru dalih untuk mendapatkan kebaikan itu justru berbalik dengan situasi-situasi di mana pers mahasiswa sering mengalami serangan-serangan yang tidak terduga begitu ya. Baik itu secara fisik, psikis gitu ya, bahkan secara spiritual gitu ya, di beberapa kasus gitu ya. Kika juga menemui beberapa rekan-rekan mahasiswa, pers mahasiswa juga mengalami serangan-serangan yang serangan-serangan itu tidak kasat mata gitu ya. Jadi memang dan itu tidak pernah tertuliskan, padahal itu nyata memang terjadi begitu. Mungkin dari teman-teman sendiri, misalnya saya ambil contoh misalnya kasus yang terjadi di UIN misalnya. UIN dalam teman-teman pers yang atas nama baik kampus itu yang kemudian mengungkap kasus kekerasan seksual yang ada di UIN Malang pada saat itu juga mengalami situasi yang sama. Atau yang kasus plagiasi UNES itu juga mengalami situasi yang sama. Atau kasus kemudian misalnya serangan-serangan lain misalnya yang dialami oleh kawan-kawan lintas misalnya, ini juga menjadi salah satu keprihatinan kita bersama gitu ya. Tapi dan itu memang harus dilawan, karena dengan proses-proses perlawanan itulah kemudian kita bisa menunjukkan bahwa memang apa yang dilakukan kawan-kawan ini bukan sesuatu yang salah begitu ya, adalah sesuatu yang benar. Justru mengungkap kebenaran itu kan kadang-kadang memang kita dalam situasi-situasi kampus, terutama ketika data-data itu berasal dari kampus begitu ya, kita memang ada di dalam kampus-kampus yang sangat suka sekali menyimpan banyak rahasia umum begitu ya. Dan ketika kemudian itu tersampaikan oleh pers, itu seolah-olah selalu saja ramainya adalah kemudian dianggap itu sebagai bagian dari pencederaan dari nama baik kampus gitu ya. Dan seringkali dalam diskusi-diskusi saya juga sampaikan, nama baik kampus itu adalah ketika menyelesaikan kasus-kasus itu begitu ya. Jadi misalnya kasus yang dilintas itu pers kemudian mengungkap ada kasus kekerasan seksual di sana. Berarti ketika kampus itu menyelesaikan hal tersebut begitu ya, berarti boleh dikatakan bahwa kampus itu baik begitu. Tapi kenyataannya
ketika kita melihat bukan malah seperti itu, baiknya itu adalah ketika kemudian kasus itu tidak perlu keluar ke publik begitu ya, diredam begitu saja, atau kalau bisa orang yang mengeluarkan itu redaksinya kemudian menjadi bulan-bulanan gitu ya, tindakan-tindakan represi yang terjadi gitu. Tadi Mas Adil juga menyampaikan gitu ya, banyak sekali gitu ya. Saya bilang ke moderator Mbak Inayah tadi, Mbak Inayah saya minta slide-nya itu gitu ya, karena Kika butuh data teman-teman Persma gitu ya, yang mengalami proses pencederaan kebebasan akademik. Terus terang saja saya harus katakan itu adalah kebebasan akademik karena di dalam pers itu kan di luar saya nggak bicara tentang persnya ya, karena kalau di persnya mungkin nanti lebih tepat Masas atau Bu Nini tadi ya. Tapi di kebebasan akademiknya seringkali kebebasan akademik itu dalam kepala para pengajar, dosen-dosen gitu ya. Kebetulan Bu Nini ini juga mengajar di FHUB gitu ya. Jadi saya bisa nanti kita mungkin tadi benar ya. Jadi kita butuh forum yang lebih kecil gitu ya untuk mengkonsolidasikan gerakan kita bersama gitu ya. Jadi kembali lagi gitu ya, bahwa jadi kebebasan akademik begitu ya, itu seringkali dimaknai bahwa itu adalah kebebasan akademik yang dimiliki oleh dosen. Jadi mahasiswa itu nggak punya kebebasan gitu ya. Padahal mahasiswa ini juga memiliki kebebasan akademik dan itulah yang menjadikan sebenarnya perbedaan persepsi tentang kebebasan akademik itulah yang seringkali kemudian menjadikan bahwa mahasiswa itu nggak layak berdebat dengan dosen gitu ya. Mahasiswa itu nggak layak untuk memberikan data yang lebih valid dibandingkan dengan dosennya. Mahasiswa tidak berhak untuk menyalahkan dosennya pun ketika dosennya itu melakukan tindakan-tindakan kekerasan atau sampai ke kekerasan seksual sekalipun gitu ya. Padahal jelas itu di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi gitu ya, bahwa sebenarnya kebebasan akademik itu milik Civitas Akademika yang dalam hal ini adalah dosen dan juga mahasiswa. Nah, jadi kalau Kika sampai di task force-nya Kika itu gitu ya, itu ada task force khusus memang untuk Persma gitu ya. Jadi pers mahasiswa gitu. Kalau nggak salah koordinatornya juga menjadi salah satu istilahnya komisioner dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik itu Mbak Mas Ayu gitu ya. Mungkin teman-teman juga tahu gitu. Jadi memang kita juga mendapatkan update situasi-situasi begitu ya, dan juga supporting Kika gitu ya, karena bagaimanapun juga tanpa pers mahasiswa begitu ya, kampus itu akan mati gitu ya. Justru yang membuat kampus itu mampu untuk mengeluarkan sesuatu perubahan atau hal-hal yang lebih baik sebelumnya itu adalah dari pers mahasiswa di sini gitu ya. Dan apabila jadi ketika itu terkait dengan pers yang ada di dalam lingkungan kampus, tentu saja kita berusaha untuk menghilangkan pendisiplinan-pendisiplinan yang ada di dalam lingkungan kampus itu terkait dengan persma ini gitu ya. Pernah terjadi kasus yang ada di USU misalnya yang waktu itu memberitakan salah satu berita yang dianggap itu melanggengkan LGBT dan sebagainya begitu ya. Tapi itu sudah melalui proses editing dan sebagainya yang artinya itu sudah melalui proses-proses yang seharusnya gitu ya. Sama dengan teman-teman lintas gitu ya, sudah melakukan di IAIN Ambon itu sudah melakukan peliputan yang sangat luar biasa. Bahkan saya mengakui bahwa mereka punya data dari orang pertama, jadi sama dengan teman-teman pers yang ada di UIN kalau nggak salah waktu itu gitu ya, itu juga dapat data dari orang pertama begitu ya. Dan itu adalah fakta-fakta yang penting kalau kampus itu mau menjadi kampus yang baik gitu ya, kampus yang mengutamakan marwah keilmuan itu menjadi hal yang penting gitu ya. Oleh karena itu gitu ya, saya dukung terus begitu ya bagaimana upaya kawan-kawan untuk terus begitu ya istilahnya
membuat budaya akademik yang baik di dalam kampus dengan melakukan investigasi-investigasi yang itu untuk melakukan perbaikan di dalam lingkungan kampus gitu ya. Jadi Kika akan terus membersamai kawan-kawan, insya Allah gitu ya, karena budaya akademiknya ini yang mestinya juga dengan otoritas kekuasaan, otoritas kampus begitu ya, itu dipahami bahwa hal-hal itu adalah hal-hal yang mencemarkan nama baik kampus itu harus dirubah begitu ya. Itu harus dirubah menjadi bahwa apa yang disampaikan itu adalah hal yang lain dari apa yang diketahui oleh kampus. Dan kalau memang ada data gitu ya, kita nggak terbiasa sih di kampus-kampus kita itu ya, data dibantah dengan data itu nggak terbiasa dengan seperti itu gitu ya. Akhirnya seperti pembodohan di dalam kampus gitu ya, data akhirnya siapa yang mengeluarkan data, oh ya sudah anak itu di DO gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu gitu ya, dan itu adalah proses-proses yang tidak benar gitu ya, cheating gitu ya, proses-proses yang licik gitu ya, proses-proses yang dilakukan dalam rangka untuk menyembunyikan sebuah kebenaran itu sendiri gitu ya. Jadi nilai-nilai etisnya itu justru muncul ketika kampus tidak mengakui situasi-situasi yang terjadi di dalam lingkungan kampusnya, berbohong di depan berbohong begitu ya, itu dan kemudian melakukan denial dengan kebohongan itu gitu ya. Bahkan di dalam jurnal yang kemudian saya tulis juga bersama kawan-kawan begitu, kawan-kawan Kika gitu ya, tentang bagaimana rektor gitu ya, rektor di 3 universitas begitu ya, itu melakukan denial terhadap kasus plagiasi, dan itu mereka banggakan gitu ya, denial itu mereka banggakan gitu ya. Ini kan sudah jatuh gitu ya, kalau rektornya saja seperti itu, kita bisa bayangkan itu dosen-dosennya yang ada di bawah itu tipenya seperti apa gitu ya. Saya tidak menyampingkan teman-teman saya yang sama-sama dosen, tapi saya ingin ayolah kawan-kawan kawan-kawan dosen seandainya ada memang di dalam forum ini gitu ya, kita harus membuka diri gitu ya, kita bukan Tuhan yang tahu segalanya gitu ya, maka dari itu kita harus terbuka pikirannya terhadap perubahan-perubahan baru, kita harus terbuka kepada data-data baru begitu ya, dan saat ini siapapun bisa mendapatkan data itu dengan sangat mudah begitu. Artinya apa? Kita tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Dosen harus menyadari itu gitu ya, karena kalau tidak menyadari itu ya pamor terhadap eksklusivismenya itu akan tinggi sekali gitu. Jadi memang ini butuh sinergi ya dari berbagai lembaga, terutama untuk mengawal, apalagi dengan undang-undang ITE yang nggak karu-karuan ya. Tadi Bu Nini bilang ini kasusnya mestinya bisa dimediasi, kebalik ya, begitu kasus kekerasan seksual dimediasi gitu ya. Tapi begitu kasus-kasus yang sebenarnya itu dalam tanda kutip kasus yang tidak penting untuk dikriminalkan, itu kemudian dikriminalkan. Dan itu menjadi salah satu bargaining position yang menunjukkan bahwa otoritas kampus itu punya kemampuan dibandingkan dengan sivitas yang lain gitu ya. Jadi ada feodalisme dalam kampus begitu ya. Secara tidak langsung kita bisa melihat itu bagaimana adigang-adigungnya otoritas kampus ini terhadap kawan-kawan mahasiswa. Dan proses itu terjadi hampir di banyak kampus kita gitu ya. Itu. Jadi mungkin itu dulu Mbak Inayah, nanti saya bergabung lagi di diskusi ya. Oke, terima kasih Mbak Dia atas tanggapannya tadi. Menarik sekali ya yang disampaikan oleh Mbak Dia dari Kika ini, bahwasanya tanpa pers mahasiswa, kampus itu akan mati. Nah, fakta yang juga yang dialami teman-teman kan ketika kita menuliskan atau memberikan laporan berdasarkan data, tapi yang merepresi ini main tindak saja tanpa ada data gitu. Padahal kan sebagai akademisi kita selalu diajarkan tadi itu, riset, data, dan juga fakta. Nah, berhubung dari Dirjen Dikti tidak memberikan konfirmasi hingga saat ini,
Langsung saja kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi 3 penanya terlebih dahulu ya, silakan raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan teman-teman. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Oke, kepada Muhammad Hakim, bisa on cam dan juga on mic terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Hakim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Nazib. Saya dari LPM GRIP Unisnu Temanggung. Ingin bertanya mengenai tadi revisi tentang Undang-Undang Pers itu, apakah bisa diajukan dengan segera atau masih banyak pertimbangan yang harus yang lebih diseleksi lagi? Apa pers mahasiswa itu sebenarnya bisa dimasukkan dalam kategori yang dilindungi dalam Undang-Undang Pers itu atau tidak? Kemudian mengenai kasus tentang LPM lintas yang mendapat kekerasan dari pihak kampus sendiri, itu apakah Dewan Pers itu ikut turun atau tidak membantu LPM yang di sana gitu? Terus satu lagi tadi yang disampaikan oleh dari PPMI yang advokasi itu, kekerasan terhadap pers mahasiswa itu ada bentuk kriminalisasi. Lalu mengapa kekerasan terhadap pers tersebut hanya dilakukan secara mediasi tanpa bisa termasuk gini kan, misal itu adalah sebuah kasus kriminalisasi, itu bisa ada hukum pidananya atau gimana, itu bisa diajukan ke meja hukum gitu kan. Terus yang terakhir, bagaimana tips dari para senior PPMI dan pemateri tadi agar pers mahasiswa itu tidak mendapat kekerasan dari pihak-pihak tertentu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hakim. Pertanyaannya ini beragam ya. Dari A sampai Z semua tanyain langsung. Sayang sekali tadi. Maaf. It's okay, nggak apa-apa. Sayang sekali sebenarnya inti pertanyaannya mengarah ke Dewan Pers, tapi sayangnya dari Dewan Persnya sudah tidak bergabung. Tapi mungkin tadi itu maaf, tadi ketika Dewan Pers ingin mengajukan pertanyaan, saya sudah resign untuk mengenai tentang ajuan revisi dan tingkat kriminalisasi itu. Saya sudah ingin mengajukan pertanyaan, tapi dari Dewan Pers sendiri waktunya terbatas, dan tadi sudah ada satu penanya dari itu, jadi nggak sempat. Sebenarnya tadi udah mengajukan pertanyaan itu, Mbak. Oke. Mungkin bisa dibahas di pertemuan selanjutnya atau bisa disampaikan dari BP Advokasi PPM INAS gitu ya. Terima kasih pertanyaannya. Saya ulangi lagi tadi mengenai revisi Undang-Undang Pers itu bisa diajukan segera atau perlu diseleksi lagi. Nah, dan apakah teman-teman pers mahasiswa ini masuk ke dalam kategori tersebut gitu. Kemudian yang kedua, mengenai kasus di LPM lintas, apakah Dewan Pers itu ikut membantu? Karena sejauh ini mungkin yang membantu dari AJI, dari LBH, dan juga sesama pers mahasiswa. Itu kan mungkin ya. Kemudian kekerasan terhadap pers mahasiswa ini dalam bentuk kriminalisasi, represi, dan lain-lain itu mengapa hanya diselesaikan secara mediasi gitu, tidak di meja hukum?
Dan yang terakhir, tips agar pers mahasiswa tidak mendapatkan kekerasan, tidak mendapatkan represi ataupun ancaman dari pihak manapun. Itu gimana sih tipsnya dari PPMI maupun dari Kika dan juga Aji? Mungkin yang pertama akan menjawab terlebih dahulu dari Mas Adil. Oh ya, izin menjawab ya Mas Tasmito sama Mbak Dia, terutama soal Persma tadi ya, soal revisi UU Pers itu baru bulan kemarin ya, saya kemudian dengan beberapa teman dari Forum Persma Jakarta itu diskusi di kantor Aji Indonesia, itu soal UU Pers ini, apakah UU Pers itu bisa direvisi segera atau itu hanya plan jangka jauh ya atau jangka panjang gitu. Dan saya rasa kemarin diskusi itu menilai bahwa UU Pers itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sekarang karena komposisi di DPR itu tidak memungkinkan. Tentu itu selalu, dan kita harus berhitung ya, kita harus berhitung juga ketika UU Pers itu direvisi, Persma masuk di sana, soal kerugian dan keuntungan juga harus dihitung. Jadi soal revisi UU Pers itu jadi salah satu alternatif jangka panjang untuk terus kita upayakan. Kemudian soal kasus lintas, Dewan Pers apakah turun? Nah, kemarin juga teman-teman Aji Indonesia itu mengupayakan agar Dewan Pers itu menilai karya gitu ya. Sehingga waktu kasus LPM lintas, Dewan Pers itu mengeluarkan satu penilaian terhadap majalah LPM lintas, bahwa majalah lintas adalah karya jurnalistik dan harusnya diselesaikan dengan cara-cara pers gitu ya, bukan dengan cara-cara pelaporan, kriminalisasi dan seterusnya. Nah, tapi problemnya Dewan Pers hanya turun tangan itu ketika hal-hal itu sifatnya kasuistik, belum holistik gitu ya. Jadi ketika ada kasus rame, kalau nggak didorong Dewan Pers nggak turun. Atau kalau nggak ada solidaritas Dewan Pers nggak turun. Dan ini yang kita nggak mau gitu ya. Yang sifatnya kasuistik Dewan Pers baru turun. Tapi Dewan Pers juga harus aktif gitu ya, mendampingi atau melindungi teman-teman Persma. Yang diskusi ini outputnya ke sana gitu ya. Kita minta semacam tanggung jawab dari Dewan Pers untuk bagaimana teman-teman Persma ini terjamin keamanannya dan perlindungannya gitu. Dan itu bukan ngemis. Oke, Itu Kak ya. Gimana, Ina ya? Oke, bisa diulangi, tadi sempat nge-lag, nggak stabil koneksinya. Sampai mana? Dewan Pers Oh ya. ikut campur tangan hanya di awal saja. Oh ya, oke. Jadi Dewan Pers itu selama di kasus-kasus pers mahasiswa itu, Dewan Pers turun itu hanya kasus-kasus yang itu sangat besar atau sifatnya kasuistik. Dewan Pers tidak berperan aktif dalam hal melindungi Persma. Alasannya seperti yang disampaikan Dewan Pers tadi ya, bahwa Persma ABCD dan seterusnya. Dan itu yang kita nggak mau. Kita nggak mau karena itu bagian dari hak Persma untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan rasa aman dalam menjalankan peran-peran Persma. Dan itu yang sebenarnya tadi kenapa Dewan Pers kita undang di sini, yang kita bersama-sama meminta ataupun menagih hak kita gitu ya dari Dewan Pers. Tentu selain aksi-aksi solidaritas dan seterusnya. Di soal Dewan Pers, yang soal lintas, Dewan Pers di LPM lintas, Dewan Pers mengeluarkan penilaian terhadap karya teman-teman lintas. Dan ini yang akhirnya disayangkan ya, seperti yang aku sampaikan di PowerPoint tadi, ketika Persma itu tidak ada legal standing, tidak ada pengakuan secara terbuka, entah dari Dewan Pers ataupun institusi manapun, itu ada upaya delegitimasi bahwa ketika karya pers itu bersengketa, itu selalu diselesaikan dengan cara-cara barbar. Cara barbar itu maksudnya main panggil, beredel, minta take down dan seterusnya. Yang itu yang kita nggak mau. Padahal bahkan kriminalisasi ya, bahkan teman-teman LPM lintas itu juga mereka berpotensi juga dikriminalisasi gara-gara pencemaran nama baik. Demikian juga LPM lain yang itu kasusnya tidak mau diangkat. Nah, padahal dalam undang-undang pers itu persengketaan pers atau perselisihan pers itu tidak boleh dibawa ke ranah pidana.
Nah, inilah yang akhirnya kita semua di pers mahasiswa itu berdiskusi gimana ya kira-kira persma itu biar terjamin keamanannya, biar mendapatkan perlindungan. Tentu setelah ada pengakuan, setelah ada segala macam, tentu kasus-kasus represi tidak langsung selesai ya, tetap ada. Tapi upaya-upaya yang progresif ke depan tetap harus diupayakan gitu. Nah, soal apa namanya, soal bagaimana biar tidak kena represi, saya rasa itu poin pentingnya adalah kode etik ya. Teman-teman harus taat dengan kode etik, harus tunduk dengan kode etik, karena itu benteng terakhir ketika pemberitaan kita disengketakan. Ketika pemberitaan kita apa namanya, digugat oleh pihak yang tidak terima gitu ya. Hanya dengan taat kode etik itu apa namanya, satu-satunya kunci kita bisa melawan kembali, kita bisa bertarung gitulah istilahnya gitu. Dan itu hampir beberapa terjadi di teman-teman. LPM Lintas itu sampai sekarang bisa survive gara-gara mereka taat kode etik, mereka patuh kode etik dan seterusnya. Dan ketika kode etik ini lolos, satu aja, di situ kita juga akan mengalami kesulitan dalam hal-hal advokasinya gitu. Mungkin dari aku begitu, Inaya. Oke, thank you Mas Adil. Selanjutnya mungkin dari Aji Indonesia ya, dari Pak Sasmito, tanggapannya atas pertanyaan dari Mas Hakim tadi, bagaimana? Oke, belum terdengar Pak suaranya. Belum masuk, Mas. Nah, oke. Sudah terdengar, Pak? Kalau gini terdengar? Ya, sudah. Kedengeran, Mas? Sudah ya, iya kedengarannya. Ya, teman-teman, kalau menurutku memang dalam untuk situasi nasional sekarang, revisi undang-undang tidak dilakukan ya. Yang pertama memang seperti yang disampaikan oleh Adil tadi, mudorotnya itu lebih besar lah ya daripada ketimbang manfaatnya. Jadi kalau misalkan kita dorong hari ini revisi undang-undang pers, itu pasti DPR, pemerintah akan mengobok-obok lah ya, diobok-obok itu undang-undang persnya yang tadinya mungkin kita bisa menyusun regulasi secara mandiri, terus kemudian dikurangin. Jadi semangat itu sebenarnya kita cukup rasakan ya di regulasi-regulasi yang lain. Misalkan ketika Mahkamah Agung membuat peraturan, terus kemudian polisi membuat aturan internal, itu juga semangatnya ingin membatasi pers gitu ya. Nah ini yang kita tidak mau gitu ya ketika nanti mengajukan revisi undang-undang pers, malah hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Nah sebenarnya yang regulasi yang diinginkan teman-teman gitu ya supaya teman-teman mendapat perlindungan itu cukup di Dewan Pers gitu ya. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa menyusun draft regulasi yang diinginkan terus kemudian disampaikan ke Dewan Pers gitu ya. Apa yang menjadi keinginan teman-teman. Mungkin ada tim kecil yang menyiapkan draftnya terlebih dahulu, draft regulasi di Dewan Pers, baru kemudian disampaikan ke Dewan Pers gitu ya, atau digodok melalui FGD di teman-teman mahasiswa terlebih dahulu. Nah itu lebih efektif dan kuat ya sebagai regulasi yang menjamin keselamatan teman-teman gitu ya. Nah di luar itu memang ini yang perlu diperkuat secara internal gitu ya. Kalau pengalaman dari Aji, kalau kita sebenarnya membedakan ada dua ya satu kekerasan terhadap jurnalis yang karena dia terkait pemberitaannya, yang kedua kecelakaan yang dialami oleh seorang jurnalis gitu ya. Kalau kekerasan itu ya memang dia sudah
kekerasan itu dia terkait pemberitaannya. Tapi kalau kecelakaan ini bisa jadi karena teman-teman jurnalis tidak memiliki kesadaran keamanan yang cukup gitu ya. Jadi ketika dia melakukan liputan, terus kemudian menjadi korban kekerasan gitu. Nah ini ada beberapa kasus yang sebenarnya bisa kita antisipasi supaya tidak menjadi korban kekerasan gitu ya. Nah, mungkin nanti dari PPMI gitu ya buat pelatihan-pelatihan keamanan bagi teman-teman pers mahasiswa supaya kalaupun menjadi korban kekerasan itu bisa diminimalisir dampaknya. Yang kedua juga kemudian kekerasannya sendiri bisa dihindari gitu ya. Jadi ada upaya dari internal juga mungkin dari PPMI bisa melalui peningkatan kapasitas supaya teman-teman aman secara fisik, aman secara digital, dan aman secara hukum gitu ya. Nah, mungkin 3 itu yang perlu dijaga teman-teman gitu ya, karena di era digital ini ya salah satu serangannya sudah mulai beralih ya dari fisik kemudian digital sama hukum ya, yang mungkin mulai banyak laporan-laporan terkait undang-undang ITE. Mungkin itu teman-teman. Jadi dari AJI tidak merekomendasikan untuk revisi undang-undang pers ya untuk saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sasmito. Selanjutnya dari Mbak Dia, tanggapannya terkait pertanyaan dari Mas Hakim. Iya, menyimak pertanyaan tadi gitu ya, sebenarnya setuju ya dengan Mas Sas mengatakan bahwa nggak strategis nih misalnya tahun-tahun ini kita membuat undang-undang atau berubah gitu ya, nanti justru lebih banyak permasalahannya nanti yang muncul gitu ya. Saya sepakat gitu karena memang kondisi legislatif kita, eksekutif kita tidak dalam kondisi yang memang mereka akan terbuka terhadap temuan-temuan baru atau terbuka pada situasi-situasi pers pada saat ini gitu ya, terutama terkait dengan pers mahasiswa juga gitu kan. Hal kecil saja gitu ya, apakah seperti teman-teman menghubungi Dirjen Dikti misalnya, Dirjen Dikti nggak datang gitu kan, itu kan ada sedikit banyak sebenarnya keengganan sebenarnya, karena di dalam forum-forum yang seperti ini gitu ya, paham benar begitu ya, akan ada serangan-serangan, pertanyaan-pertanyaan yang pada dasarnya itu akan mempertanyakan ulang begitu ya, bagaimana kemudian konsistensinya begitu ya di dalam lingkungan kampus, penertibannya dan sebagainya. Dan yang kalau di dalam universitas itu kompleks gitu ya, sangat bergantung pada milik siapa universitas itu gitu ya. Kadang-kadang itu yang juga menjadi permasalahan untuk kasus-kasus hukum di lingkungan universitas-universitas yang berbeda-beda gitu ya. Sebut saja misalnya berinduk pada siapa gitu. Misalnya apakah di Kementerian Pendidikan ataukah di Kementerian Agama gitu ya, ataukah justru berinduk di yayasan. Nah, itu berbeda semua. Artinya kadang-kadang standar etik yang diberikan institusi itu pun juga berbeda kepada insan persnya ya, sebagai tapi lebih kepada organisasi mahasiswa di dalam kampus, itu berbeda. Nah, itu yang menjadi tantangan yang luar biasa dalam advokasi kasus-kasus pers mahasiswa ini gitu ya. Tapi saya melihat ada kekuatan yang sangat luar biasa begitu ya, dari teman-teman pers gitu, karena teman-teman berjejaring antara satu kampus dengan kampus yang lain gitu ya, memiliki komunikasi yang cukup baik gitu ya, dorong terus gitu ya. Sekarang ini kan lembaga-lembaga pemerintah ini lagi seneng-senengnya bikin MOU, kemitraan gitu ya. Kenapa tidak teman-teman walaupun berinduk sebenarnya di bawahnya Dewan Pers kan, kalau tidak salah itu ya. Tapi kenapa tidak kemudian membuat sedikit MOU begitu ya, yang pada intinya MOU itu
menggariskan atau bahwa nanti Dewan Pers ikut mengadvokasi gitu ya. Karena kadang-kadang kalau bunyi regulasinya sih memang sudah melakukan advokasi ya, tapi pada kenyataannya kadang-kadang seringkali situasi-situasi yang ada ini kondisinya berbeda gitu ya. Nah, itu yang harus kita cermati bersama. Kemudian terkait dengan hal yang lain misalnya terkait dengan bagaimana kemudian proses hukum ini bisa berjalan dengan baik gitu. Saya pikir memang diperlukan adanya lembaga yang memang membantu ya terkait permasalahan pers di sini gitu ya. Apakah itu LBH Pers yang sekarang seringkali membantu begitu ya, ataukah bisa jadi sebenarnya kita juga bisa membuat pendampingan hukum gitu ya secara independen, baru nanti kalau misalnya beracara di pengadilan itu baru kemudian kita menggunakan pengacara gitu kan. Itu karena seringkali sebenarnya siapapun itu bisa mendampingi seseorang sampai di level kepolisian itu bisa gitu ya, pendamping hukum itu bisa. Jadi pendamping hukum itu tidak harus dia sarjana hukum gitu ya, tapi memang ada istilahnya ada pembekalannya tersendiri gitu ya. Itu boleh di kepolisian itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah beracara gitu ya di persidangan. Karena apa? Di kepolisian saja seringkali kalau teman-teman ini kemudian tidak tahu gitu ya, itu kadang-kadang juga mengalami tekanan-tekanan begitu ya di level kepolisian gitu ya. Ke depan mungkin juga perlu barangkali ya sedikit banyak membuat seperti surat ini bersama begitu ya, surat bersama untuk MOU atau apapun itu gitu ya, yang pada intinya bahwa tidak boleh ada gitu ya misalnya, atau ketika terjadi kasus-kasus yang itu adalah objek pihak-pihaknya itu terlibat di Persma, maka secara otomatis tidak bisa ditindaklanjuti atau itu harus dimediasi gitu ya. Itu perlu dipertegas dan perlu disosialisasikan antar lembaga gitu ya. Sehingga kemudian ketika berhadapan dengan kepolisian, kadang-kadang kita harus juga sama-sama menggertaknya gitu ya, supaya mereka juga tahu, oh kita sudah punya ini, oh kita sudah punya ini gitu ya. Karena kita tantangannya itu adalah kadang-kadang dengan surat edarannya Kapolri dari atas gitu ya. Jadi meminta kasus itu harus segera diselesaikan dan sebagainya. Apalagi kita berhadapan dengan relasi kuasa yang nggak sederhana gitu ya, otoritas kampus gitu ya, otoritas kampus yang tentu saja yang di belakang itu luar biasa begitu ya. Apakah itu pendanaannya, apakah itu kemudian manipulasinya gitu ya. Dan yang perlu kita perhatikan juga begitu ya, tentang hak-hak pendidikan bagi mahasiswa yang dia anggota Persma gitu ya, anggota Pers mahasiswa gitu, yang kemudian mengalami kriminalisasi. Skripsinya bagaimana? Itu juga harus kita pikirkan gitu ya. Jadi mestinya harus ada perlindungan komprehensif ya untuk pers mahasiswa ini. Dan ini harus dikomunikasikan terus gitu ya ke Dewan Pers. Kalau hari ini Dewan Pers sudah mau datang, itu sudah baik gitu ya. Selanjutnya harus didekati lebih intensif lagi gitu ya, supaya karena di Dewan Pers ini kan bukan hanya Bu Nini saja gitu ya, akan masuk ke dua sistem lagi gitu ya. Jadi harus kita sampaikan gitu ya, sehingga mereka itu punya keperpihakan terhadap kasus-kasus pers mahasiswa gitu. Dan itu tadi menjadi hal yang utama, juga menjaga terus kode etik mahasiswa. Saya sih menyarankan bahwa untuk kasus-kasus yang terjadi dalam lingkungan kampus begitu ya, teman-teman mulai dalam situasi kedepannya saat ini gitu ya, memang tidak kondusif ya, kita mau atur hukumnya seperti apa gitu ya, tapi kalau sudah oknum-oknumnya ini sudah kelihatan serangan-serangannya gitu ya, itu kadang-kadang
kita melakukan apapun itu bisa dipersalahkan gitu ya. Oleh karena itu mungkin ke depannya dalam beberapa kasus teman-teman lebih fokus kepada faktanya, begitu ya, lebih terfokus pada faktanya, dan teman-teman juga istilahnya untuk jadi yang sulit untuk diproses hukum itu adalah kasus-kasus yang penulisnya itu tanggung renteng gitu ya. Saya nggak tahu nih kalau di dalam pers apa ya, tapi artinya yang disasar lembaganya itu akan lebih sulit gitu ya. Kalau yang disasar itu adalah individunya, itu ada kemungkinan besar individunya itu nanti akan mendapat serangan fisik, psikis dan sebagainya. Tapi kalau lembaganya itu potensinya untuk serangan individunya akan lebih kecil ya dibandingkan dengan yang individu gitu ya. Saya ambil contoh misalnya begini, si A misalnya menulis di dalam pemberitaan begitu, itu akan sangat mudah. Oh, si A ini ya sudah didatangin rumahnya, orang tuanya dipaksa untuk tanda tangan dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau lembaganya gitu ya, itu akan, kalau itu yang menulis itu saya nggak tahu apa mungkin apa enggak gitu ya. Tapi barangkali perlu dipikirkan juga gitu ya. Jadi bahwa majalah itu yang bertanggung jawab ya redaksinya, yang redaksinya itu bukan satu orang gitu. Jadi sasaran pada individu-individu ini tadi bisa dihindari. Itu salah satu trik ya, tips gitu ya, menghadapi karena saya nggak menghadapi kampus-kampus kita yang feodal Masian gitu. Saya harus katakan itu feodal gitu ya. Nggak tahu ininya, pokoknya yang mau pemberitaan di kampus itu ya pemberitaannya flat-flat aja gitu. Jangan sampai kemudian memunculkan hal-hal yang baru. Itu menjadi paradigma pimpinan-pimpinan perguruan tinggi kampus kita saat ini gitu. Jadi itu harus kita pelajari bersama juga. Barangkali itu saja mungkin tambahan dari saya. Oke, terima kasih Mbak Dia atas tanggapannya. Dari Mas Hakim, jadi gitu ya, untuk revisi Undang-Undang Pers ini bertahap, dan kayaknya untuk tahun ini nggak mungkin, melihat juga legislatif di negara kita ini memang masih gembor-gembornya ya, ngadain undang-undang ini, itu, gitu. Nah, kemudian untuk, mengurangi cara supaya teman-teman ini nggak gampang didepresi ya, mematuhi kode etik jurnalistik, kemudian saat proses peliputan dan masuk dapur redaksi ini, kalau bisa teman-teman tahu semua, biar represinya tidak menyerang individu. Gitu. Teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih ada slot 2 pertanyaan. Bisa raise hand ataupun melalui chat. Oke, silakan dari Saudari Aisyah Aulia. Bisa on cam dan on mic. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Baik, saya Aisyah Aulia dari LPM Arisala, UIN Sunan Ampel, Surabaya, izin bertanya. Bagaimana cara menangani serangan dari pihak internal, sebut saja rekan dalam pers mahasiswa sendiri yang menolak suatu berita yang didasarkan, yang berita itu ditulis berdasarkan investigasi serta data-data yang valid. Namun dari salah satu pihak ini menganggap bahwa jurnalis yang telah menulis redaksi berita itu telah menyalahi kode etik jurnalis. Sebab dalam pemberitaannya memang seolah memihak salah satu pihak yang bersengketa. Namun dari data-data yang ditulis memang berdasarkan data-data yang valid dan bukti yang aktual di dalam lapangan sendiri. Gitu. Kemudian maka langkah apa yang harus dilakukan agar hal tersebut tidak mempengaruhi traumatik jurnalis tersebut untuk menulis kembali, dan bagaimana menyikapi serta menanggulangi adanya pihak-pihak memiliki kepentingan di dalam pers mahasiswa sendiri, sehingga lembaga pers mahasiswa ini seperti seolah ditunggangi oleh orang-orang yang berkepentingan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Gimana tanggapannya Mas Adil dari pertanyaannya tadi? Oke, Aku ulangi atau sudah bisa dipahami? udah. Ini berarti langsung sekalian closing ya? Atau gimana? Mungkin bisa sekalian kasih closing statement, sekalian Oke. dari tanggapan tadi. Oke, terima kasih ya teman Aisyah. Aku sangat menangkap sekali bagaimana kekhawatiran teman-teman ketika dihadapkan pada situasi itu. Karena bagaimanapun aku juga di Persma ya, di Pers Mahasiswa, dan seperti yang aku sampaikan tadi teman-teman di PowerPoint tadi, bahwa Persma itu mengalami kekerasan entah fisik ataupun yang lain-lain itu bahkan sebelum melakukan liputan, sesudah dan setelah. Dan persoalan tadi yang disampaikan kan itu ketika akan menerbitkan ya, ketika akan menerbitkan berita aja udah diintimidasi, udah diserang macam-macam gitu ya. Nah itu juga akhirnya menjadi kerentanan tersendiri oleh Persma. Sebelum menjawab harus gimana, saya rasa ini yang juga harus disadari kita bersama ya, sesama Persma, sesama awak Persma, bahwa posisi semua posisi kita sebagai Persma itu saat-saat ini sangat-sangatlah rentan. Entah rentan dikriminalisasi, entah rentan mendapatkan kriminalisasi atau kekerasan yang lain-lain, tapi posisi kita adalah rentan. Ditambah pula perlindungan yang belum komprehensif. Ditambah pula kondisi sosial politik kita yang sekarang lagi tidak kondusif gitu ya. Dan salah satu hal yang memungkinkan untuk kita lakukan adalah berjejaring. Itu yang pertama. Berjejaring salah satu kunci ataupun salah satu benteng terakhir kita. Nah itu yang pertama ya. Yang soal apakah berita itu diterbitkan atau tidak, sementara ada tekanan gitu ya atau penolakan itu saya rasa ketika berita itu dirasa sudah sesuai dengan kode etik, sesuai fakta, terbitkan aja gitu. Tidak usah tidak usah takut, tidak usah minder. Tentu ini kembali lagi ke individu kita ya. Tapi sejak sekarang paradigma bahwa Persma harus independen, Persma harus menerbitkan berita sesuai fakta, sesuai reportase, ya udah terbitkan aja gitu. Ada tekanan segala macam dari kanan kiri, ya teman-teman tetap independen dan diterbitkan aja gitu. Dan kesadaran itu harus segera dibangun gitu ya, biar kekerasan ataupun hal-hal semacam itu tidak berulang. Sehingga wibawa ataupun martabat teman-teman Persma itu juga akhirnya naik. Ketika teman-teman misalnya direpresi sedikit kemudian udah ngalah gitu ya, atau segala macam, itu juga yang akhirnya memicu satu opini bahwa ini Persma ini beneran nggak sih gitu. Direpresi dikit udah udah mundur. Dan saya rasa itu yang harus ditanamkan dari sekarang, bahwa selama Persma sesuai dengan kode etik, sesuai dengan fakta, ya terbitkan aja. Persoalan nanti disengketakan, persoalan nanti dipermasalahkan, teman-teman di luar punya banyak jaringan. Teman-teman punya banyak solidaritas gitu ya. Tentu ada satu paradigma begini di salah satu forum itu ya, bahwa sebaik apapun hukum itu juga akhirnya menjadi alat kelas, akhirnya menjadi alat penindas gitu ya. Tapi kita nggak mau berdiskusi itu. Kita nggak berdiskusi soal hukum itu alat kelas dan sebagainya. Tapi jaminan untuk kita merasa aman itu harus segera untuk kita upayakan. Ini kan artinya sebelum terbit aja kita udah nggak merasa aman nih, apalagi udah udah terbit gitu ya. Dan itu sekali lagi ya harus ditumbuhkan. Dan terakhir buat dari saya adalah kekuatan kita selama kita mengupayakan perlindungan hukum ke Dewan Pers dan segala hal, kekuatan kita terakhir adalah solidaritas, adalah taat pada kode etik. Dan setelah itu baru kita diskusi yang lain. Tapi itu hal yang perlu kita perkuat selain pengembangan diri, mengupgrade diri dan seterusnya. Jadi saya rasa dari aku gitu, Inayah dan teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Dia, kemudian Mas Asmito telah mendampingi teman-teman diskusi di sini, dan saya akhiri. Selamat sore. Aku kembalikan ke Inayah. Oke, thank you Mas Adil atas tanggapannya. Gimana dari Pak Sasmito, dari Aji? Pertanyaan dari Mbak Aisyah tadi gimana tanggapannya? Sekaligus dari Aisyah tadi ya? Teman ya Pak. Oke, mohon maaf. Tadi dari Aisyah ya? Iya. Iya. Ya,
aku tidak bisa memberikan jawaban yang pasti ya, karena harus melihat kasusnya seperti apa di persmanya Aisyah gitu. Tapi mungkin ada dua penilaian ya. Yang pertama, penilaian pertama mungkin ada kehati-hatian gitu ya. Kalau ini kritiknya atau pendapatnya disampaikan oleh sesama anggota pers mahasiswa, mungkin ada prinsip kehati-hatian supaya tidak berpihak, terus kemudian sesuai dengan fakta di lapangan gitu ya, tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, itu kan baik ya. Dalam artian kehati-hatian dari pihak internal sebelum karyanya dipublikasi, apalagi kalau karya jurnalistiknya terkait dengan liputan-liputan yang mendalam, investigasi, itu tentu perlu kehati-hatian teman-teman. Jadi memang dia berbeda dengan liputan-liputan yang liputan-liputan pendek, hard news dan sebagainya gitu ya. Nah itu yang pertama, kehati-hatian. Nah tapi kalau misalkan ini sebagai sensor gitu ya, sensor yang dilakukan oleh teman-teman karena tidak ingin ini kemudian merugikan kelompok orang-orang yang menekan redaksi, ini saya pikir sudah masuk dalam kategori kekerasan ya. Jadi sensor itu juga kekerasan teman-teman. Menjadi bagian atau salah satu jenis ya, jenis kekerasan terhadap jurnalis. Nah ini perlu dipastikan. Yang pertama, apakah memang ini kehati-hatian, atau yang kedua ini lebih kepada sensor gitu ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, memang dalam beberapa liputan, terutama yang investigasi atau in-depth, yang kemungkinan akan digugat gitu ya, mendapat gugatan dari pihak lain, itu sebaiknya memang ditelaah dengan matang gitu ya. Misalkan kalau misalkan teman-teman khawatir dengan ancaman Undang-Undang ITE atau KUHP ataupun pasal-pasal yang lainnya, teman-teman sebaiknya meminta tolong ke orang-orang yang paham dengan hukum gitu ya, untuk membaca hasil liputan teman-teman sebelum dipublikasikan. Misalkan kalau di teman-teman Haji, kalau untuk liputan-liputan yang mendalam atau investigasi, yang dia menunjuk orang tertentu gitu ya, penguasa gitu ya, petinggi instansi tertentu, itu biasanya kita minta bantuan ke LBH Pers untuk membaca terlebih dahulu tulisan atau karya jurnalistik kita. Jadi potensinya lebih kecil ketika itu dipublikasi, kita sudah tahu, oh ini kalau digugat kita akan menang karena sudah sesuai dengan kaidah hukum yang ini, sudah sesuai dengan kaidah hukum KUHP dan sebagainya gitu. Nah itu lebih aman buat teman-teman jurnalis gitu. Nah di LBH Pers biasanya memberikan bantuan hukum seperti itu. Jadi terutama untuk liputan-liputan yang investigasi ya, itu teman-teman bisa minta bantuan ke LBH Pers. Nah yang kedua, kalau misalkan memang tadi dirasakan ini kita itu kan selalu menyampaikan pendapat, usulan itu kan selalu berbasis argumentasi ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mengatakan kalau karya jurnalistik yang dihasilkan teman-teman itu berpihak, ya mungkin bisa meminta bantuan gitu ya ke orang yang dianggap lebih paham, bisa ke misalkan teman-teman majelis etiknya Haji, atau orang yang teman-teman anggap sudah mumpuni, sudah memiliki pengalaman yang cukup di bidang jurnalistik gitu ya, bisa kemudian dimintai tolong membaca apakah ini sudah sesuai dengan kaidah jurnalistik atau belum gitu ya. Kalau sudah, ya berarti secara argumentatif tidak ada keberpihakan gitu ya, dan bahkan harus diterbitkan kalau memang itu berkaitan dengan kepentingan publik. Jadi
teman-teman mungkin yang pertama tadi kalau kritik sebaiknya bisa dibicarakan di internal, terus kemudian meminta bantuan ke orang yang lebih paham ya tentang karya jurnalistik untuk melihat itu sudah baik atau belum. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa meminta bantuan ke orang-orang yang paham tentang hukum ya untuk membaca terlebih dahulu sebelum dipublikasikan. Nah, barangkali itu teman-teman ya yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk closing statement-nya sudah sekalian berarti ya, Pak? Ya, teman-teman, ini saya pikir memang kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan terhadap jurnalis kan semakin meningkat ya. Bahkan di 2019 lalu, ketika di 2019 dan di beberapa aksi berikut yang terjadi di Jakarta, itu polisi terang-terangan gitu ya meminta mahasiswa menandatangani surat pernyataan yang intinya kemudian tidak mengulangi tindakan yang mereka lakukan. Tindakannya kan melakukan liputan. Gitu ya. Kalau diminta tidak mengulangi berarti kan diminta untuk tidak meliput aksi-aksi itu. Nah, ini saya pikir memang teman-teman butuh kerjasama ya, karena kalau menurut Islam itu kan nasib suatu kaum tidak akan berubah kalau misalkan kaumnya sendiri itu kemudian tidak bisa mengubah dirinya sendiri. Jadi saya pikir dorongan untuk mengubah situasi atau kekerasan yang dialami teman-teman mahasiswa itu harus muncul dari teman-teman mahasiswa gitu. Nah, tentu dari AJI Indonesia kita sangat terbuka ya untuk membantu advokasi nanti yang akan dilakukan oleh PPMI dan teman-teman mahasiswa ini. Barangkali itu teman-teman. Terima kasih. Semoga sukses ya advokasi. Baik, terima kasih Pak Sasmito dari AJI Kediri. Selanjutnya untuk Mbak Dia dari KIKA menanggapi pertanyaan dari Mbak Aisyah Aulia tadi, sekaligus closing statement yang ingin disampaikan. Ya, barangkali memang menjadi tantangan tersendiri ya bagi pers untuk pers mahasiswa untuk PMI untuk kemudian bisa menguatkan gitu ya, menguatkan internal gitu ya, sehingga ketika terjadi kasus-kasus itu pun kemudian teman-teman punya bargaining gitu ya. Dengan otoritas, apalagi yang itu otoritas kampus ya. Dan ketika kemudian teman-teman mengalami istilahnya kemandekan di situ gitu ya, tentu saja penting untuk kemudian teman-teman bisa berdiskusi bersama begitu ya dengan pihak-pihak yang nantinya itu akan membantu posisi kawan-kawan gitu ya di dalam kalau seandainya terjadinya kasus-kasus, terutama kasus-kasus hukum gitu. Dan untuk tadi data-data yang sensitif gitu ya, penting juga untuk kemudian kawan-kawan coba sampaikan itu begitu ya pada rekan-rekan jurnalis yang yang istilahnya rekan-rekan jurnalis, jadi berkonsultasi gitu ya, saling mereview gitu ya, supaya nanti teman-teman punya dasar yang lebih kuat ketika kemudian data-data kawan-kawan itu dipermasalahkan gitu ya. Dan tapi di luar itu semua begitu ya, saya sih lebih kagum dengan kawan-kawan gitu ya. Salut untuk kawan-kawan untuk tetap melakukan investigasi, pendalaman, pendampingan dan saling solidaritas terhadap kasus-kasus yang menyerang, yang luar biasa menurut saya gitu ya. Teman-teman ini termasuk di garda terdepan untuk memberikan pencerdasan begitu ya di lingkungan kampus ataupun dalam lingkungan publik. Saya pikir teruslah menyuarakan kebenaran itu gitu ya, walaupun itu sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Itu saja mungkin dari saya kembalikan ke Mbak Inayah. Baik, terima kasih Mbak Dia. Mbak Aisyah, semoga pertanyaan juga terjawab. Nah, teman-teman, sayang sekali, ini karena waktunya sudah mepet mau maghrib ya untuk WIB,
maka mengakhiri diskusi kita hari ini, kalau dapat disimpulkan ya, harapannya dengan adanya diskusi ini semoga perlindungan yang didapatkan oleh pers mahasiswa yang tadi sudah disampaikan dan janjikan oleh Dewan Pers untuk MOU dengan Kemendikbudristek semoga segera terrealisasi supaya teman-teman ini bisa bekerja dan berkarya dalam keadaan yang tenang gitu ya. Semoga itu yang pertama. Dan yang disampaikan oleh pembicara kita semua tadi, teman-teman jangan putus asa ataupun jangan menyerah dalam bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik. Kalau itu benar, maka lanjutkan gitu. Dan di saat masuk dapur redaksi itu tolong kalau berita-berita yang investigation news lebih lama dikajinya supaya ketika teman-teman mendapatkan tekanan ataupun intimidasi dan represi di situ sudah jelas kajiannya sesuai dengan data dan juga fakta. Gitu aja teman-teman. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Mbak Dia dari Kika, kemudian Pak Sasmito dari AJI Indonesia, tadi juga sudah hadir dari Dewan Pers, Bu Ninik, dari PPMI Nasional, Mas Adil, dan juga semua yang sudah bergabung di diskusi kita siang sampai sore tadi ini. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di acara selanjutnya, dan salam pers mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Izin pamit ya kawan-kawan. Terima kasih Mbak Dia. Ya, terima kasih Mas Adil, Mbak Inaya, kawan-kawan. Terima kasih.